Kita harap pola pikir Pak Presiden begitu, Pak. Maka dia terpaksa mendidik orang-orang yang selalu bermain-main atau bersandiwara, berbudaya sandiwara, berbudaya menipu orang yang tidak tahu, berbudaya salah mereka kenapa dia diam. Maka sekarang anak buah daripada Presiden kita membawanya, melatihnya ke Gunung Tidar. Di mana di Gunung Tidar? Pasti ini, Pak. Belum matahari terbit lagi sudah bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV Masyumi yang kami hormati, jumpa lagi kita dalam podcast TV Masyumi. Jadi siang hari ini kita akan berbicara dengan tamu kita, Dr. Wasri Afifi, yang sudah tidak asing lagi di TV Masyumi. Nah, kemudian topik yang akan kita bicarakan adalah moto daripada Kopassus, yaitu lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Mengapa kita membicarakan topik itu? Karena kita tahu bahwa semenjak Pak Prabowo menjadi presiden, dia telah berusaha untuk mendisiplinkan menteri-menterinya, ya, dengan membawa mereka ke Gunung Tidar untuk menggembleng mereka supaya mereka lebih berdisiplin dalam menjalankan tugas, dan dengan disiplin yang tinggi itu kita berharapkan mereka dapat bertugas dengan baik. Artinya membela rakyat seperti apa yang dilakukan oleh Kopassus, ya. Dan saya juga dengar bahwa kepala daerah yang akan dilantik nanti yang secara serentak oleh Pak Prabowo juga akan dibawa ke Gunung Tidar untuk dilatih dengan cara yang sama. Nah, ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo betul-betul menekankan disiplin, ya, di dalam menjalankan tugas, dan kita harapkan benar-benar bahwa menteri yang sudah digembleng dan juga kepala daerah yang akan dilantik dan digembleng nanti di Magelang Gunung Tidar itu juga mereka akan punya disiplin yang kuat, punya leadership yang kuat, punya integritas yang tinggi, yang seperti yang telah didengung oleh Pak Prabowo dalam pidato-pidatonya, supaya menjadi pejabat yang bersih, ya, yang mengabdi kepada rakyat, yang efisien di dalam melaksanakan anggarannya dan sebagainya. Nah, untuk itu kita akan membahas masalah ini dengan Pak Wasri. Pak, Assalamualaikum Pak Wasri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya. Nah, ini bagaimana dengan sikap dari Pak Prabowo yang menekankan disiplin dengan menggembleng para menteri dan para pejabat daerah nantinya itu dengan moto lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Ya, Pak. Ini gini, Pak. Kita ini perlu moto itu, Pak. Katanya lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Sebenarnya ini adalah simbol atau moto tentara, Pak. Tentara yang mengabdi 100%. Tetapi untungnya presiden kita ini membawa moto itu kepada bawahannya. Seperti menteri yang telah dibawanya ke Gunung Tidar, Magelang, atau mungkin direncanakan untuk semua anak buahnya kepala daerah. Itu diperlukan sekarang, Pak. Kenapa? Periode masa lalu, negeri ini penuh dikuasai oleh orang yang ingin mencari kaya, yang namanya oligarki. Ini, Pak. Jadi, kita harap dengan adanya program-program Pak Presiden seperti ini, berarti Pak Presiden mengerti bahwa negeri Indonesia telah jauh tersesat jalan. Terpaksa para menterinya dan mungkin kepala daerahnya diajar cara tentara. Padahal menurut hukum demokrasi barat, militer ditinggalkan di militer, sipil tinggalkan di sipil. Tetapi karena negeri kita ini telah diambang kehancuran, kita harap pola pikir Pak Presiden begitu, Pak. Maka dia terpaksa mendidik orang-orang yang selalu bermain-main atau bersandiwara, berbudaya sandiwara,
berbudaya menipu orang yang tidak tahu, berbudaya salah mereka kenapa dia diam, maka sekarang anak buah daripada presiden kita membawanya, melatihnya ke Gunung Tidar. Di mana di Gunung Tidar? Pasti ini Pak, belum matahari terbit lagi sudah bangun. Padahal orang-orang yang memikirkan nasib diri sendiri tidak akan mau bangun di awal pagi, karena dia memikirkan dirinya. Kalau orang-orang yang memikirkan bangsanya, dia akan bekerja keras. Sehingga dia berkata, lebih baik aku pulang nama saja. Berarti dia mati di medan perang. Dia pilih mati di medan perang, Pak. Karena pengabdian yang tidak diragukan lagi. Itulah sebabnya kita harap Bapak Presiden ini akan tetap melaksanakan niatnya ini. Dan kita harap dia jangan terpengaruh oleh kata soan. Di soan-soan ini kan lawan dari simbol itu. Ya Pak, kita harap. Jadi kalau kita melihat bahwa Pak Prabowo menekankan disiplin ya, jadi kita melihat bahwa ini adalah semi disiplin militer. Jadi kayak disiplin militer tapi tidak sepenuhnya. Jadi kita menganggap bahwa ini merupakan suatu hal yang penting untuk diketahui dan dijalankan oleh para menteri dan para kepala daerah. Nah, ini bagaimana penjabarannya nanti dalam kerja mereka sehari-hari supaya para anak buah itu bisa melaksanakan tugas dengan baik, semua aparat termasuk juga kepolisian, kemudian aparat penegak hukum dan sebagainya bisa melaksanakan hal ini dengan baik. Bagaimana penjabarannya nanti di dalam tugas mereka sehari-hari? Oh iya Pak, mudah saja penjabarannya. Di waktu dia digembleng berapa hari itu? Seminggu? Harus diberikan pelajaran yang betul-betul merubah pola pikirnya, Pak. Merubah pola pikir orang yang otaknya itu bukan otak pengabdi yang jelas, mudah, Pak. Kenapa? Orang ini takut. Diberi ancaman, kalian kalau main-main, penjara menunggu. Maka orang-orang yang tidak mempunyai pola pikir yang jelas, dia takut, Pak. Jadi cukup seminggu. Tapi kalau merubah pola pikir orang yang idealis, 3 tahun tidak selesai. Kenapa? Karena otaknya itu sudah jelas terstruktur. Tapi kalau otak orang yang hanya ingin memikirkan dirinya, itu otaknya kalau kacau balau itu. Sel-sel otaknya sudah kacau balau. Maka orang yang begini, diancam dengan penjara saja, takut separuh mati. Maka dia akan disiplin, lebih disiplin lagi. Dulu Pak, ada satu negara yang mengawajibkan melatih mahasiswa. Itu tuh tujuannya lain, Pak. Tujuannya mungkin hanya supaya pola pikir semua bangsa Indonesia berpikir militer. Itu lain sekarang. Sekarang diajak untuk berlatih tentara supaya dia mengerti pengabdian. Kita harap begitulah rencana Bapak Presiden. Supaya dia jangan lagi memikirkan anaknya, Pak. Anaknya, dia pikirkan bagaimana anakku hebat. Terpaksalah bagaimana cara pun dia mengangkat anaknya mendapat posisi tertentu. Kita harap Bapak Presiden yang kita sekarang ini tidak memikirkan itu, Pak. Hanya memikirkan moto Kopassus tadi. Lebih baik pulang nama daripada aku gagal. Ya, itu merupakan moto yang bagus sekali kalau betul-betul dilaksanakan di dalam bekerja ya. Jadi baik menteri maupun dirjen maupun kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota di dalam melaksanakan moto itu sangat bermanfaat sekali. Jadi dalam dalam membimbing mereka dan melaksanakan tugas. Artinya mereka betul-betul harus disiplin. Kalau misalkan ada kebocoran, ada korupsi, ada penyimpangan, harus ditindak tegas. Jangan sampai dibiarkan ya. Kemudian juga kalau misalkan ada penyimpangan itu harus diluruskan kembali. Nah, kita berharap dengan adanya disiplin seperti ini akan membangkitkan kembali rasa patriotisme pejabat, semua menteri, semua kepala daerah, semua aparat pemerintah. Jadi betul-betul mengembalikan rasa
patriotisme mereka, nasionalisme mereka untuk mengabdi kepada rakyat Indonesia sehingga mereka betul-betul menjalankan tugas dengan baik. Jadi bahwa mereka itu sama dengan tentara. Kalau tentara mengorbankan nyawanya untuk membela negara, tapi aparat pemerintah pejabat itu mengorbankan mungkin mengorbankan pengabdiannya atau tenaganya untuk betul-betul bekerja demi negara dan bangsa. Mungkin begitu akan membangkitkan semangat di dalam bekerja mungkin. Begitu. Ya, ada satu lagi Pak yang hebatnya di tentara ini. Tentara ini penuh tanggung jawab. Kalau dia memerintahkan sesuatu komandannya, apapun yang terjadi, si komandan bertanggung jawab. Bertanggung jawab dari hati yang dalam, Pak. Bukan ada kalau ada orang Pak yang berkata, tanyakan pada dia. Masa tanya sama aku? Tidak bisa, Pak. Dalam tentara tidak ada perkataan tanya sama dia, jangan tanya sama aku. Padahal dia komandan. Tidak bisa. Di dalam tentara, apapun yang terjadi, komandan bertanggung jawab. Kalau misalnya di kabupaten, bupati, kalau kabupatennya, jembatannya rusak atau patah, dia tidak akan nuduh orang lain. Dia berkata, saya bertanggung jawab. Nah, itu diajarkan oleh, insya Allah oleh Pak Presiden. Ya, jadi seperti di Jepang, kalau misalkan ada anak buahnya berbuat salah, maka komandannya, direkturnya, bahkan menterinya akan mengundurkan diri. Karena tanggung jawabnya yang besar gitu ya. Jadi Pak Presiden kita menunggu budaya Jepang yang baik. Misalnya contohnya mudah saja Pak. Kapal terbang tabrakan di udara. Dalam waktu yang singkat, Menteri Perhubungan berkata, saya mengundurkan diri. Tapi ada negeri, Pak, ada negeri di dunia ini tidak mau mengundurkan diri. Sudah jelas dia yang salah. Sudah jelas apapun anak kecil pun, semut pun berkata, kalau kejadian ini dia yang salah. Tidak mau dia mengundurkan diri. Pura-pura tidak tahu. Ini Pak, bangsa yang tertinggal di dunia ini. Tapi Jepang lain. Kapal terbang yang salah pilot, atau angin yang salah. Bukan tentu pilot juga tidak salah. Angin tidak salah. Tapi karena itu daerah kekuasaannya, dia sendiri bertanggung jawab. Saya mengundurkan diri. Begitu pula negeri Jepang, Pak. Apa akibatnya? Karena pikiran orang-orang Jepang seperti ini, negerinya yang kecil bisa mengikut perang dunia. Bagaimana dengan suatu negara yang jumlah penduduknya 280 juta? Masih mengikut-ikut orang. Nah, sampai kapan negeri ini menjadi penentu dunia? Kalau pola pikirnya tidak diubah. Kalau ada salah, salahkan orang lain. Bukan dia yang mengaku-ngaku salah. Ini Pak, itulah sebabnya Pak Presiden kita membawa semua menteri. Mungkin insya Allah itu kepala-kepala daerah itu ke Gunung Tidar. Supaya dia jam 3 pagi dibangunkan. Siapa terlambat dihukum. Nah, itu dia. Ada salah satu keuntungan daripada membangkitkan disiplin yang tinggi seperti ini ya. Jadi misalkan kalau dia bersalah, dia mengakui secara kesatria ya bahwa dia salah ya. Nah, jadi ini yang kita harapkan daripada pemimpin. Apakah itu menteri, apakah itu gubernur. Jadi kalau dia berbuat salah dalam kebijakan, dia mengaku bahwa dia berbuat salah. Seperti kita kejadian kemarin itu, dalam misalkan tabung gas 3 kg. Nah, siapapun pejabat yang bersalah seharusnya meminta maaf pada rakyat dan menyatakan bahwa saya bersalah, saya akan memperbaiki kebijakan itu. Itu saya kira contoh yang benar kalau kita membuat disiplin militer ini bisa diterapkan di dalam pemerintahan Prabowo ini. Ya ini Pak, misalnya contoh tadi tabung gas 3 kg. Kan udah jelas salah itu. Nak ngaku. Ini Pak, ini malah petaka untuk negeri ini. Kalaulah rencana Pak Prabowo berhasil, maka menteri yang mengurus tabung gas mengundurkan diri dengan tanpa menunggu waktu. Dalam 1 menit saya mengundurkan diri karena saya telah salah membuat kebijakan. Oke, saya kira bisa disimpulkan bahwa dalam penerapan disiplin militer yang akan diterapkan di dalam pemerintahan Prabowo ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ini merupakan strategi yang baik ya,
yang bisa diterapkan dan juga kita harapkan akan meningkatkan kinerja daripada pemerintahan Prabowo. Saya kira demikian Pak ya. Jadi kita harapkan saja nanti Pak Prabowo bisa mengarahkan semua anak buahnya untuk menjadi pengabdi rakyat yang lebih baik ke depannya. Tapi gini Pak, Ya. ada juga saatnya Pak. Setelah hukum moto ini terjadi, tapi Pak Presiden harus ingat, gaji orang-orangnya harus diberi cukup. Ya. Nanti anaknya tidak akan lahir lagi anak yang kurang gizi. Ya. Oleh itu, gaji semua pegawai di negeri ini Ya. lengkapi dengan baik. Ya, saya kira demikian. Jadi kita jangan hanya mengharapkan kerja keras, tapi juga disertai dengan kesejahteraan bagi keluarga daripada semua aparat yang bekerja untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Demikian, terima kasih para pemirsa atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.